alhamdulillahnya gue tahun kemarin itu gue lulus casting buat sebuah film yang didirect oleh Bang Joko Anwar. Halo, selamat datang di podcast Taman Kakak-Kakak. Hai. Halo. Gue Giri. Nah, kali ini kita bakalan ngobrol sama kakak yang mantap banget nih. Yang sedang naik daun. Sedang naik daun. Hai, karirnya. daun. Naik kembang kali gue. Gemilang, ya. Insya Allah gemilang. di tahun Amin, 2026. amin. Magisus Miftah. Halo. Alias Ame. Apa kabar Ame? Alhamdulillah baik. Kabarku Sehat ya? Glamor. Glamor, kabarku glamor. Tahu yang paling gue nantikan dari karir kostum lu. Iya Semalam dong. gue udah nyiapin Of course, kostum gue udah nyiapin. nih. Nah. Itu always, all Ini the lo time. bikin sendiri. Ini bikin, ini beli, ini bikin, apalagi? Ya setengah bikin, setengah beli lah, gue. Begitu. Nih ya, fun fact, ada suatu hari gue posting sama lo. Gue lupa waktu itu lo lagi pakai outfit apa. Terus temen gue tuh komen, Kak Cai itu yang di sebelah kanan siapa? Oh Ame, ih aku suka deh energinya, outfitnya juga bagus, aku follow gitu. Oh ya Allah, thank you loh. Aku Thank you follow siapapun itu temennya Cai ya, terima kasih Oh, loh. dan by the way ini properti dari Properti beliau. saya. Si ekstra. Sangat ekstra. Gue harus selalu bawa perabotan gue karena itu bagian dari perpanjangan tangan diri gue gitu. Identitas. Payungku, identitasku. Tapi aku selalu bawa payung ini ya? Hampir selalu. Kalau piknik, pokoknya kalau ada urusan dengan rumput, gue bawa ini. Hampir selalu bawa itu. Iya Me, lu tuh kenapa sih Me? Jadi ya, gue pernah, Me, ayo kamar kosan gue, waktu itu lagi nyari kosan. Kamar iya, atas iya. gue kosong nih kosan. Ada rumput-rumputnya enggak? Ada lagi. Iya, gue harus itu, selalu. Itu kenapa sih Me? Karena lu dengan ground gue itu kayak emang tempat gue belajar, tempat gue bermain, tempat bermain. Rumput dan emang tempat gue grounding balik lagi, ibaratnya kayak ini tuh charger gue. Oke. Tuh. Kembali ke bumi. Yes. Oke. Ke bumi. Betul. Jadi belakangan ini lu lagi sibuk apa? Sibuk, sejujurnya kalau gue bilang gue sibuk apa, gue bohong kalau gue bilang gue sibuk. Sebenarnya gue gak sibuk guys, alhamdulillah gak sibuk. Bagus. Gue lebih ke emang kegiatan gue lately, gue memang tarot reading. Oke. Generally tarot reading 90% kali ya. Oke. Dan gue tetap ngajar dance, tetap. Dan gue juga karena kemarin ini kebetulan aku diajak syuting ya. Nanti kita bakal ngomongin ini nih. Jadi kemarin Nanti ini kita aku bahas. sempat syuting juga gitu untuk film. Tapi keseringan sih gue antara itu ya. 90% tarot reading. Berarti sisanya? 10%. Iya, matematik gue. Matematik. 10% gue nari. 10% gue ngajar nari. Narinya tuh spesifik. Ngajar nari sexy dance gue. Pole dance. Enggak bukan pole ya? dance, gue sexy Sexy dance dance. aja. Jadi kayak buat workout di tempat gym gue ada kelas sexy dance, sih gue mengajarkan itu. Gue ngajarin ibu-ibu ini ya, ibu-ibu Depok ini. Zumba Literally kayak. ngajarin ibu-ibu Depok ini belajar striptease. Gitu lah. Sexy dance tuh, iya coba gimana, apa sih? Iya, jadi sebenarnya kalau sexy dance tuh lebih sebenarnya itu pecahannya hip hop, modern ya, Modern dance campuran gitu ya? Kontemporer, hip hop dan lebih ke sensualnya gitu. Dan gue kadang ngajar pakai heels, generally gue ngajar pakai heels meskipun murid-murid gue nggak harus pakai heels ya. Oke. Ya cuma gue ngajarin itu supaya mereka lebih nyaman aja dengan badannya. Karena lo udah olahraga capek-capek udah nge-gym, udah bikin pantera lo kayak badan lo ngadapin body soba suar-suar gitu. Oke. Tapi kayak lo gak tahu gimana cara presentnya dengan seksi gitu kan. Bener-bener. Oke. Itulah gue yang ngajarin gitu. Itu Biar pesertanya ibu-ibu banyak kan? kebanyakan ibu-ibu. Keren. Anak muda juga ada banyak. Very inclusive. Jadi Oke. kayak dari mulai yang badannya emang udah Plus size. semok, plus size, krempeng, you name it deh, semua gender ada. Makhluk halus juga kadang ada. Makhluk halus juga ada. Ini ya, pocong merah UI. Bukan pocong merah, kalau yang merah di UI gadis merah, jadi cewek gitu cewek. Urban Legend-nya sih gitu ya, di UI ya. GR. Urban Legend-nya gitu. Mungkin itu Ada gue deh sebenarnya. Hantu merah. Oh, Oke. Gitu. Mohon maaf,
ini kita ngobrol-ngobrol kan kudu pakai minum ya. Iya nih, Ini harus sedikit. Ame mau minum apa? Apa aja Tidak deh. perlu dijawab karena kami sudah punya yang spesial untuk Oke, kita rebut Sesuatu. Ayo kita tunggu. Film apa sih? Itu apa sih namanya? Sat. Gerimis-gerimis seksi. Ini dia. Wah, Glam. Ini dari Tuku. Terima kasih Tuku. Terima kasih, Biar Tuku. kami nggak seret, dikasih kopi sama Tuku. Gue tetap mau minum kopi meskipun gue lagi mengurangi kopi ya, tapi kayak kalau Tuku I cannot resist. Iya. Promosi banget deh. Enggak, padahal sebenarnya Tapi emang it's the best. literally. Ini apa? itu tunggu juga. Enggak, maksudnya dia apa sih? Kopi, Kopi teh? hitam Oh, kalau nggak kopi salah. hitam ya? Oke, nanti kalau Oke. mau ambil Gue gelas. mau yang ini ah. Bismillah. Wow, Tuku. Aduh, endol banget. Ini aku nanti-nantikan ya. Iya, dari tadi. Glamor. Oke. Lanjut. Ini gue sambil sebat nggak apa-apa nggak sih? Boleh, silakan. Ada bisa ada kopi Kita kagak mah sebat, kayaknya boleh. rasanya agak Iya, kurang. benar. sekali. Kita kan mah sebenarnya boleh. kelihatannya glamor aja, tapi maaf, kelihatannya sambil glamor aja, tapi sebenarnya dalamnya kan supir Pandora ya. Iya. Jadi emang harus kopi apa sebat. Mau sambil sebat, mau Setuju, sambil setuju. Kayak, kayak boleh. Di sini mah bebas. yes, Oke, gue punya pertanyaan, Mek. ya. Buat teman-teman dan para warganet yang belum tahu, siapa sih Ame itu? Kasih tahu, Mek. Aku adalah Beyonce enggak deh. Gimana gue menjelaskannya ya guys ya. Jadi nama gue Magistus Miftah. Oke. Gue juga pick that name. Gue kan ceritain dari nama gue dulu karena Iya. gue pick that name itu dari umur gue 15 tahun. Karena menurut gue itu adalah era di mana gue merasa gue berhak untuk memberi nama kepada diri gue sendiri, Alright. memberi doa kepada diri gue sendiri. So artinya itu adalah kayak the key of magic. Jadi gue berusaha membuka pintu buat keajaiban orang-orang, unlocking the magic inside their heart gitu. Kalau dari pekerjaan, since gue Capricorn, nah another information, since gue Capricorn, jadi gue akan relate banyak dengan pekerjaan gue ya. Gue tarot reader, gue juga adalah dancer dan choreographer. Saat ini kebetulan gue juga diberi berkah, dibukakan pintu untuk acting. Tapi generally tanpa pekerjaan gue, I'm a very loving person. I'm a very loving person. Tadi statementnya you pick My name. your own name. Yes. Itu gimana sih maksudnya? Ya jadi gue memang memberi nama kepada diri gue. Gue juga sebenarnya lupa ingat ya. Berarti Gue tuh sesungguhnya ada nama lain sebelum nama itu. Miftahnya nama pemberian. Nama KTP. Nama KTP, Miftah. tapi nama belakang-belakangnya nggak usah gue sebut ya, karena iya, itu iya. kayak terlalu impor menurut gue iya, namanya. Terlalu impor dari Timur Tengah ya. Jadi menurut gue agak difficult to spell Oh, iya, gitu. iya, iya. Apalagi pada saat gue kuliah, gue kuliah di lingkungan teman-teman gue yang mostly international. Jadi kayak apa ya nama lo gitu, ribet. Jadi akhirnya tapi memang sebelum itu ya, sebelum gue kuliah pun gue kasih nama itu gitu. Oh, Gue baru memberi tahu gue. nama. Karena Selama ini lu berpikir itu nama asli gue ya? Jadi gue mikirnya gila namanya Ame bener-bener Menjiwai. iya apa merepresentasikan lo yang gue kenal Bukan, kayak sahabat. keren juga ya gitu. Sahabat gue yang udah 23 tahunan gitu, dia sampai pas lagi ngecek nomor rekening gue, mereka semua panik. Ah, ini siapa gitu? Karena saking mereka udah lupa banget nama asli gue. Iya. Padahal udah 23 tahun sahabat. Oh, dikira penipu ya? Oh, dikira ini siapa ya? Gitu. Ternyata kayak, oh sayang. Diri sayang dulu. Gitu. Oke. Nah ini kan nama podcast kami kan Taman Kakak-Kakak nih, Mel. I love that name. I really love that name. Jadi taman di sini tuh maksudnya kami percaya nih bahwa semua orang di dunia ini masing-masing tuh punya taman bermainnya masing-masing. Yes. Yang bisa berubah-ubah tergantung ini ya, maksudnya ya kan lu bertumbuh berkembang. True. Bisa aja taman bermain gue di umur segini ini sekarang lagi ini. Gitu. Yes. Setuju banget. Nah taman bermainnya Ame sekarang apa nih? Aduh udah banyak lagi ya. Banyak. Oh. Alhamdulillah itu banyak gue. Tapi gue mungkin gini dulu kali ya, kayak menurut gue bermain itu apa gitu ya, itu kayaknya gue mungkin harus explain dulu kali ya ke kalian dan teman-teman yang sedang menonton.
kayak menurut gue bermain itu adalah lo mengeksplor rasa di sebuah ruang di mana lo merasa aman gitu. Jadi kayak buat gue tarot reading itu tempat bermain gue karena gue bermain rasa sama perasaan gue, intuisi gue, dan juga bukan bermain perasaan dengan klien gue ya. Tapi maksud gue ada juga. mengeksplor. Iya. Oke, Tapi kan mengeksplor rasa ya gitu. Jadi mengeksplor rasanya klien gue juga gitu untuk kayak dia ngerasain apa gitu. Dan of course nari itu tempat bermain gue banget, itu luar biasa buat gue. Dan alhamdulillahnya gue sejauh ini gue sudah memilih pekerjaan yang memang gue make sure gue memilih untuk gue bisa bermain di dalam situ. Gitu. Jadi gue tidak lagi memisahkan antara kerja dan main itu harus berbeda. Kayak no, gue menurut gue sudah dewasa enough untuk memilih kayak gue mau kerjaannya di mana gue bisa bermain. And that is my choice, girl. Keren, tapi itu bener banget sih. Piknik juga bermain buat gue. Piknik. Impian semua orang kan ketika lu bekerja tapi rasanya bermain kayak main gitu kan. Itulah bener. Nah, kalau misalkan bermain itu lu jadikan pekerjaan, apa yang lo lakukan saat lu lagi jenuh? Pada saat gue lagi jenuh, yang gue lakukan adalah piknik. I swear, kayak gini, ini kayak tadi gue bilang ya, ini baterai gue, gitu. Jadi di mana gue recharging lagi, dan lucunya buat beberapa orang belajar itu adalah kayak sesuatu hal yang kayak boring apa segala macam, dan lo tahu nggak, belajar termasuk adalah bagian dari tempat gue bermain. Belajar gue baca buku, gue belajar hal baru itu buat gue bermain juga. Karena back again itu mengeksplor something, mengeksplor rasa, mengeksplor new knowledge gitu buat gue. Tapi kalau agak aneh sih. Unik ya, unik. Beda. Unik. Nah, tapi kalau tarot itu startnya lu dari kapan? Itu ceritanya bagaimana sih? Gue suka banget nih kalau ditanya kayak beginian ya guys ya. Lumayan sekalian nih gue promosi. Nggak ini, jadi gue belajar tarot itu dari umur 10 tahun. Dari buku. Lu sekarang umur berapa? 35, aku baru 35 kemarin ini, baru ulang tahun. 25 tahun ya, berarti gue 25 tahun tarot reading. Gue awalnya belajar dari buku dulu, abis itu gue cobain praktis sendiri gitu. Dan jadi profesi pada saat umur gue 25. Jadi which is udah 10 tahun. 10 tahun ya. 10 tahun tarot reading. Klien pertama lu siapa, Me? Aduh, klien pertama gue siapa ya? Jadi gue dari masih kecil banget itu, pada saat belajar tarot itu gue belum megang kartunya langsung. Jadi gue baru beli bukunya, gue cari sama nyokap gue, keep that in mind, sama nyokap gue nyariin kartunya itu kemana-mana. And back then di tahun 2000-an awal itu ya susah banget ya, nggak ada Kinokuniya, sebut merek, kayak nggak ada toko buku yang keren gitu ya, nggak ada yang jual tarot waktu itu serepot itu, Cai. Jadi iya ya, nggak ada zaman itu. Jadi gue pertama kali nyobain itu pakai kartu remi, which is di dalam kartu remi itu adalah setengahnya tarot. Oh ya? Gitu? Yes. Tapi nggak ada gambarnya? Nggak ada gambarnya, I know. Jadi ada arkana mayor, ada arkana minor. Arkana minor itu yang ada di dalam kartu remi. Gitu. Sebenarnya originally tarot itu adalah yang ada di kartu remi. Originally banget itu di kartu remi. Tapi dikurang-kurangin. Tarot chi. Nggak dikurang-kurangin. Jadi cuma perbedaannya dari suitnya, dari kingdomnya itu kan ada wajik, ada glove, ada apa. Kalau di tarot itu namanya lain. Jadi ada yang cups, ada yang swords, ada yang wands gitu. Ada yang bintang ya kalau nggak salah. Nah, jadi kalau yang bintang itu arkana mayor. Arkana mayor itu tambahannya setelah dari adanya si arkana minor gitu. Gue punya soal kartu remi, kartu tarot. Tapi karena gue suka ilustrasinya. Yes, bener. Ilustrasinya tuh menarik banget karena dia kan kayak classical art gitu kan sih. Iya. Dia sebenarnya alchemy pictures, alchemy drawings gitu. Jadi awal gue belajar dari remi dulu gitu. Terus sampai pada saat gue SMP, gue dapet lah nih tarot gratisan dari majalah Seventeen. Waktu itu iya, sampai hari ini majalahnya udah nggak ada, tarotnya masih gue punya sampai hari ini. Dan itu bentuknya kecil banget. Gue practicing pakai itu. Waktu itu gue belajar sendiri. Teman-teman SMP gue, lo bayangin kelas 2 SMP, gue masih kelas 2 SMP, itu gue udah dibayar, dijajanin sama teman-teman gue untuk kayak tulis lo tarotin gue kayak gue lagi belajar coy gitu. Tapi from that moment gue ngerasa kayak kok orang udah percaya ya sama gue untuk ngelakuin ini gitu. Ini kan panggilan hidupku. Nah itu dia, pada saat itu gue kayak
Dan waktu itu bukunya pun kesita pada saat razia dan nyokap gue lagi yang harus ngambilin. Sama sekolah. Sama sekolah tapi dibalikin lagi. Nyokap gue yang balik datang ke sekolah untuk balikin si buku itu gitu. Anak ibu baca buku apa? Oh, anak ibu begini. Dia sesat gitu kan ibaratnya, tapi kayak satanik. Kayak sesat tuh. Mana menemukan jalan yang tepat buat gue. Iya, sesat versi siapa ya kan? Sesat versi siapa? Tapi gue tertarik tadi kata practicing tarot. Maksud gue, lu kalau tarot tuh practicingnya gimana sih? Iya. Itu kan soalnya lu kan kayak apa ya, ngebaca. Nah, iya. Nah, ini dia nih yang kadang suka ada misconception ya tentang tarot reading. Originally zaman dulu banget itu some people emang pakai tarot itu buat ngeramal gitu. Buat tarot reading, bukan tarot reading, fortune telling gitu. Yeah. But nowadays, terutama ini improve dari Carl Jung dan beberapa profesor psikologi yang udah mempelajari tarot lebih dalam. Dan sebenarnya tarot ini benar-benar bisa jadi instrumen buat bantu orang untuk self reflection. Jadi gue pribadi, gue bener-bener dari awal banget, from the beginning of my tarot reading journey itu gue nggak pernah ngeramal. Karena satu, gue ngerasa kayak jujur ya nih, you better listen girl, gue tuh nggak percaya ramalan. Gue nggak percaya ramalan sama sekali. Gue nggak percaya. Kayak gue tahu ada beberapa orang yang emang mungkin gifted dengan prophecies gitu ya, tapi apakah gue percaya dengan profesinya mereka? Gue kayaknya gue bukan untuk mempercayai. Back again, gue akan ambil intisarinya untuk insight gue, untuk advice lah ya gitu. Gue personally practicing tarot reading itu untuk giving advice tapi lewat instrumen. Jadi tiap arti gambar itu kan ada banyak banget ya maknanya gitu. Kalau kita yang kerjanya di visual dan kreatif, kita paham banget ya betapa gambar itu punya sejuta makna gitu. Dan berperan penting sekali. Pokoknya banyak banget maknanya gitu, dan kita bisa interpret dengan cara yang berbeda. Nah, gue hanya membantu delivering interpretation dari kartunya itu dengan pertanyaan dari klien-klien gue. Kayak misalnya dia nanya tentang, gue tuh lagi ngerasa seperti ini, apa ya advice-nya gitu. Gue akan ngelihat gambar ini, gue akan tanya ke dia. Di situ tuh self reflectionnya tuh di situ. Misalnya gue ngelihat ada kartu The Temperance misalnya gitu. Tapi misal kartunya ini posisinya kebalik misalnya gitu. Nah, Temperance artinya keseimbangan. Kebalik maksudnya gimana sih? Kebalik, posisi kartunya pada saat muncul itu inverted. Jadi kan posisi tegak, sini kebalik gitu. Itu beda arti, Chay. Jadi pada saat dia kebalik, gue akan tanya, apa lo lagi saat ini sedang merasa tidak seimbang dengan diri lo, ada emosi yang tidak seimbang kah gitu. Nah itu gue tanyain ke kliennya, kalau kliennya ngerasa kayak iya that's why gue datang ke lo gitu. Oke, berarti kalau memang merasa seperti ini, ada baiknya lo menerima dulu kondisi ini. Iya, memang kita tidak seimbang dan it's okay not to be balanced, we're human being. Nah baru kita sambung ke kartu berikutnya yang mungkin misalnya artinya apa gitu. Nah gue akan tanyain lagi, lo pernah merasakan ini nggak gitu. Atau misalnya ada kartu yang lumayan personalia, lumayan personal, kayak misalnya King of Wands gitu, yang berkaitan dengan fatherhood. Gue akan tanya, Kak, kamu ada father issue nggak? Ada isu dengan ayah nggak? Atau ada isu dengan suami? Mungkin suaminya udah jadi ayah ya, maksudnya udah punya anak gitu. Ada isu nggak dengan partner gitu? Kalau emang ada, apakah dari situ gitu? Nah mungkin dia akan cerita ke gue. Jadi basically gue sebenarnya agak-agak bukan seperti ya, gue literally consultant. Berarti before that lo udah interview sedikit orangnya dulu, jadi lo tau backgroundnya dia gimana? Ya. Itu cocok logi nggak menurut lo? Sebenarnya kalau menurut gue itu bisa dibilang cocok logi. Itu bisa dibilang cocok logi. Nah tapi cocok logi yang di sini, yang gue pakai ya gitu, itu bukan untuk mencocok logikan bahwa kayak lo tuh pasti akan begini. Tapi lebih kepada kayak cocok nggak kira-kira dengan kartu yang muncul. Kalau memang cocok berarti kita baiknya gimana gitu. Nah disitulah wisdomnya tarot reader tuh muncul, bahwa kayak kita bukan cuma sekedar telling you what will happen, tapi telling you what might happen kalau misalnya kita terus begini. Atau what might happen kalau kita tidak melakukan hal itu. Baiknya kita gimana ya? Nah, itu diskusinya tuh di situ. Jadi menarik ya, sesungguhnya si klien itu sebenarnya
lagi membimbing dirinya sendiri melalui lu. Exactly, Cai. Exactly. Jadi sebenarnya ada istilah healer is never really healing a person. Tapi healer itu cuma membantu mengarahkan orang itu untuk healing themselves gitu. Gue cuma provider gitu. Dan itu banyak banget yang salah persepsi. Berpikiran bahwa kayaknya tarot reader tuh ngasih tahu bahwa ini tuh masa depan gitu. Masa depan begini, lu bakal begini apa segala macam, padahal kayak cobain dulu dah reading sama gue lain. Pick me berat nih ya. Tapi gue nggak baru-baru ini sih. Terakhir lu jadi tarot reader di apa sih? Acara ulang tahun sih lu nama ya? Bukan ya? Oh bukan, itu eventnya launching perfume-nya Melanie Ricardo. Oh, Melanie Ricardo. Melanie Ricardo. Iya. Gue lihat tuh, si Ame lagi baca Asrolas gitu-gitu kan? Iya, Kak Astri, Kak Nova Entertainment ya. Dunia Lainnya entertainment. Honestly Begitu. yes. Jadi kayaknya gue memang tarot reading itu ini sambil gue analisa juga ya bareng sama teman-teman yang nonton. Jadi gue kayaknya memang masuknya kayak mungkin gue lebih segmennya lebih ke di entertainment-nya, entertainment side-nya tarot reading. Oke. Gitu. Gue penasaran sama satu hal. Ini kembali ke masa lalu lo mungkin ya. Ya. Tadi lo bilang nama lo impor. Which is itu bertentangan kan dengan tarotan maksud gue. Generally stigmanya ya, stigmanya bertentangan. Gimana orang tua lo melihat itu? I see. Jadi karena gue personally sangat confident dengan apa yang gue lakuin ya, gitu, bahwa yang gue lakuin itu gue make sure bahwa ini di gue sama sekali nggak bertentangan dengan the value of my religion ya, gitu. Kebetulan gue juga nggak cuma spiritual, tapi gue juga religious juga gitu. Jadi memang awalnya banget pada saat di awal karir gue, orang tua gue tuh bertanya-tanya, lo ngelakuin apaan? Gitu kan, kayak lo ngapain nyet? Gitu kan. Terus sampai udah tenang aja, gue nggak ngapa-ngapain, lu jangan beneran ngeramal ya gitu. Kayak ramal apa sih gitu kan. Nah, waktu itu gue lagi ada event, jadi beneran gue lagi ada gue udah punya gigsnya duluan, tapi orang tua gue nggak tahu kalau gue kerjain itu di gitu. kampus atau sekolah? Pasar Santa. Alright. 2015. Nih geng Santa ya. Anak-anak Santa pasti ya itu tahu deh yang di zaman itu ya gitu. Jadi awalnya gue begitu sampai akhirnya gue eventnya udah selesai, gue performing. Literally gue beneran tarot readingin kakak gue. Which is kakak gue dia dulu lulusan psikologi ya, dan dia adalah orang yang memperkenalkan sesungguhnya tarot reading ke gue. Nah, dia nggak bisa tarot reading, dia cuma pernah cerita bahwa kayak tarot reading itu nggak sesimpel ngeramal loh, gitu. Dan gue juga waktu itu mempelajari lebih dalam ya. Jadi gue performing untuk tarot reading kakak gue, bokap nyokap gue ngeliat, dan terutama yang paling amazed waktu itu adalah bokap gue. Dia ngerasa kayak, kok papi baru tahu ya ada hal kayak gini, and it's really good, kata bokap gue gitu. Terus nyokap gue agak proses ya waktu itu gitu, karena dia masih ngerasa kayak aduh image, stigma apa segala macam, ntar orang-orang mikirnya apa, meskipun I believe sih yang lo lakuin itu nggak gimana-gimana gitu, tapi namun kan masyarakat gitu. Tapi back again kalau ngomongin soal penerimaan masyarakat ya kayak ya you can look at me gitu ya, kayak maksud gue ya gue mau sampai kapanpun juga susah say kalau untuk gue berusaha untuk diterima secara general gitu. As long as gue nggak ngelakuin hurting anyone, menurut gue kayak keep on hating bitch. Silakan gitu, karena gue nggak bisa apa-apa gitu. Kan. Berarti do you see yourself as an artist? I am. What's art for you? Expression ya, self expression. Kalau menurut gue art tuh kayak apapun yang di capture dari hati dan pemikiran lo, yang lo combine. Dan kalau gue personally lebih suka menyebutnya what is captured dari feminine and masculine energy saat mereka awareness ya, antara masculine dan feminine energy ya di sini combine jadi tercapture dalam sebuah karya, itu art buat gue. Jadi bisa apa aja sebenarnya ya, terutama kalau di gue paling nyaman berekspresinya lewat pakaian. Karena
dance itu juga kan sebenarnya performance art ya. Oh yes, of course. Dan yes. itu lo berarti menggeluti dance itu juga dari dulu juga. Gue dari umur 3 tahun. Dari umur 3 tahun? Gue nari dari umur 3 tahun. Nari dari umur 3 tahun, terus itu sempat gak modern nari. dance, tradisional? Awalnya anak TK nari tahu kan ya, anak TK nari gitu. Gue pikir kayak it ends di situ aja gitu. Tapi begitu gue kelas 6 SD diajakin tari modern sama teman-teman gue. Abis itu gue yang bablas, Bo. Teman-teman gue yang dancer ini udah gak jadi dancer, gue masih ngajar sampai hari ini. Itu juga berkah sih buat gue. Tapi Ame tuh performer banget sih menurut gue. Maksudnya apa ya? Emang terlahir untuk performing ya. Dilihat gitu, ngerti gak sih? Maksudnya aduh gue percaya gitu lagi, aduh gue setuju lagi Cai, gitu. Kayak gue bukannya gue sok cantik ya gitu, emang sih. Maksudnya kayak ya emang gue setuju. Gue nggak tahu kenapa kayak perform aja gue anytime gitu. Menurut gue lu tuh emang terlahir untuk dilihat gitu dengan segala quality yang lu punya kayak gitu loh. Emang udah ya udah gitu. Jadi Oji nih gue. Jadi Oji. Sama gue juga penasaran sama hal ini. As a tarot reader, lo pernah nggak sih misalkan lo lagi galau atau lo lagi feeling insecure about yourself? Yeah, most of the time. Back then maksudnya. Lo tarot ngebaca namanya? Ya, baca. Iya, kadang. Regularly lo melakukan hal itu bisa ya, Me? Sekitar, mungkin gini ya, kalau comparison ya, berapa kalinya gue bacain orang terus gue bacain diri gue sendiri tuh mungkin kayak sekitar 30 kali bacain orang, sekali gue bacain diri gue sendiri. Sekitar segitu. Karena menurut gue selalu percaya ya, diri kalau apapun talent yang dikasih ke lo yang bisa bermanfaat buat orang lain itu pasti bisa bermanfaat buat diri lo sendiri. Jadi kayak lo harus kebagian percentage of you giving to yourself gitu. Dan iya gue practicing itu juga ke diri gue sendiri. Kadang kalau udah bohwat bahasanya. Bohwat tuh bahasa Hokkien. Lo udah capek banget gitu. Bahasa Chinese ininya ya. Chinese udah capung. Udah puspitek pala eke. Udah capek gitu. Nah, itu gue minta bacain teman gue. Dan most of the time gue nangis. Most of the time gue pasti nangis Bombay parah. Kadang gue emang pengen taruh diri sama orang karena gue pengen nangis. Kayak curhat berarti itu ya? Oh iya banget kayak curhat. Jadi kalau lo curhat terus ada yang ngomongin tentang apa yang lo rasain dan itu klik banget, lo cobain deh, itu rasanya tuh nangis enak banget. Kayak akhirnya dia mengerti gue meskipun cuma kartu istilahnya gitu. Berarti nanti kita coba kali ya habis Iya kan. Habis ini kita coba ya. Anda bawa kan peralatan lenong. Perabot lenong Eke. Nah, tadi kan Giri bilang apa? Lo pada saat lo insecure, nah lo bilang most of the time. Most of the time back then, yes. Back then. Yes. Nah, sekarang emang lo ada dong masih ada. Ya, nah sekarang secara mental lu lagi di fase gimana, Mi? Oke. Terhadap diri lu sendiri ya? Pertanyaannya kayak begitu. Gak apa-apa sih. Gue adalah orang yang constantly healing. Sampai ada temen gue, sahabat gue, dia lulusan psikologi antropologi by the way. Itu double degree, pintar banget ini orang. Dia sampai bilang sama gue, Mek, gue amazed banget sama lo adalah orang yang constantly healing, lo kayak nggak pernah capek untuk healing, padahal sebenarnya gue capek untuk healing juga ya, tapi kayaknya menurut gue tarot reading itu adalah salah satu gift yang dikasih ke gue untuk gue memang selalu diingetin bahwa lo tuh harus healing all the time loh, because if you wanna help people, you should help yourself first gitu. Dulu gue insecure-nya parah banget, Cai, ekstrim. Lo mengenal gue, Cai itu sudah mengenal gue pada saat gue masih insecure parah waktu itu, dan gue sampai ada di hyperthyroid, gue punya penyakit hyperthyroid, dan ternyata begitu gue pelajari itu lebih dalam secara holistik, itu lebih banyak karena gue punya masalah dengan throat chakra. Gue sangat insecure terhadap the way I communicate ataupun gue menceritakan perasaan gue ke orang lain. Jadi saking gue tuh dulu insecure banget, kayak I don't deserve love, apa segala macam. Sakit, Bo. 11 tahun gue minum obat. 11 tahun, Me? 11 tahun. Karena hyperthyroid itu? Karena hyperthyroid itu.
gue kurus, gue melotot, gue nggak bisa gerak banyak, otot nggak bisa berkembang, segala macam. Jadi kayak itu debilitating gue banget. Dan dari situ gue ngerasa bahwa kayak that's it, gue nggak mau hidup yang kayak begitu. Gue mau heal. Dan dari situ gue ngerasa banyak banget berkah. Jadi apa yang udah gue heal itu jadi ilmu buat gue bisa share ke orang lain gitu loh. Nah, terakhir kita ketemu kan soalnya gitu kan, lu lagi di proses perjalanan untuk kayak apa ya istilahnya, menemukan diri lu, bukan kayak mencintai diri lu gue loh. Ya banget. Jadi ternyata selama ini gue tidak menyayangi diri gue gitu. Nah, gimana tuh prosesnya, kan tidak mudah ya, Men? Oh, sangat tidak mudah. Jadi memang kayak proses untuk lo loving yourself itu, kalau orang bilang kayak self love first, first. Enteng lo ngomongin self love. Orang tuh banyak rahang lo, gue liat enteng juga. Kayak orang kan mungkin ya kalau lo nonton gue gitu atau ngelihat gue sehari-hari, gue terlihat seperti orang yang very confident gitu. Ini tuh obat gue. Ini cara gue mengobati diri gue gitu, bahwa untuk gue memberikan rasa ke diri gue bahwa kayak you deserve to feel okay, coy, in this world gitu ya. Dan gue sebenarnya itu cara gue latihan terus tiap hari gitu, dan proses itu nggak naik gini terus doang gitu loh, Gir. Jadi kadang-kadang di tengah tuh turun lagi, ntar lu nyusruk lagi, nangis, terus lu naikin lagi, berusaha gitu. Dan gue pikir gue special, gue doang yang begini. Oh no, ternyata kayak most of people, especially my clients, tuh gue kayak udah secantik ini klien gue, udah seganteng ini, sesukses ini, sama coy. Ternyata kayak people have their own struggle. Kayak okay, I'm not that special. Alhamdulillah tidak se-special itu gue. Tapi prosesnya, perjalanannya masih terus tuh ya? Itu mah nggak ada berhentinya ya? Nggak ada berhentinya, kayaknya sampai kapanpun akan terus selalu berusaha untuk self love ya kita, karena menurut gue people are dynamic, kita dynamic, kita improve, ada perubahan baru, ada hal baru yang sedih misalnya terjadi di hidup kita tuh harus recalibrating our self love lagi gitu loh. Dan the way we need to learn about ourselves itu akan beda terus gitu. Pada saat usia gue 20-an cara gue self love begini, 30-an begini, 35 gue juga baru nemuin cara baru lagi gitu untuk self love. Dan kayaknya it's fun though untuk lo terus berusaha menemukan cara mencintai diri lo gitu. Itu expanding the horizon banget menurut gue. Love. Apa cara lu, Nek? Maksudnya di umur kan tadi beda-beda tuh. Iya. Gini. Ini lu menemukan cara baru apa? Cara baru gue saat ini. Ya. And I wanna help. Maksudnya gue pengen share sih jujur juga. Di gue saat ini adalah internal dialogue itu extremely important. Extremely important. Kayak internal dialogue kita itu ternyata resonating banget sama universe. Jadi apa yang kita omongin ke dalam jiwa kita, universe tuh akan bereaksi. Kayak universe akan ngasih apa yang kita rasain istilahnya gitu. Di psikologi tuh ada istilahnya, gue lupa ya, selective memory atau selective something, pelajari aja sendiri ya guys ya, ChatGPT gitu. Nah, ada namanya self apa gitu ya. Jadi kayak apapun yang kita rasain sebenarnya tuh akan kelihatan, intinya universe bereaksi lah dengan our internal reality itu gitu. Dan amazingly, ya Allah bener coy gitu. Gue pikir itu cuma law of attraction, law of assumption yang orang-orang ceritain, dan menurut gue awalnya gue agak skeptical kayak gitulah gitu. Padahal begitu gue praktis beneran dengan hati kayak ya Allah real banget ya gitu. Dan akhirnya gue mulai berhenti menggunakan kata-kata hate. Hate itu udah nggak ada lagi di kamus gue. Jadi gue cuma bisa bilangnya kayak gue nggak suka. Gue sangat tidak suka. Gue menghindari hal itu gitu. Terutama untuk diri gue sendiri, gue tidak akan pernah lagi menggunakan kata-kata hate. Jadi let's learn. Oh ya udah, kalau lebih gitu ya belajarnya dari sini, improve dari sini gitu. Apalagi gitu. Dan yang menurut gue yang paling dahsyat juga, yang keduanya itu adalah becoming the best friend for yourself. Gue ngomong sama lo baik, gitu ya. Kayak kalau gue ngomong sama lo baik, kenapa gue ngomong sama diri gue sendiri jahat? Setuju. Itu dari gue kecil gue selalu ngomong jahat gitu ke diri gue sendiri. Makanya gue bilang feeling very insecure back then.
Gue kan lihat sekarang itu mulai banyak ya kayak event-event yang di event itu selalu ada tarot reading, misalkan ada event ABC selalu ada tarot reading. Itu kalau lo ngeliatnya industrinya sekarang itu berarti sudah lebih accepting dengan itu. Iya banget. Gue juga kemarin nih sempat tarot reading di eventnya Sal Priadi ya, konser waktu itu. Itu gue juga kayak diajakin temen, terus gue kayak oke gitu, kayak cobain aja deh yuk gitu kan, karena ini bentuknya bazar. Gue biasanya kan by event yang gue di hired by hours gitu, tapi kali ini ya gue dagang aja gitu ya. Dan gue kayak jujur gue emang kayak nothing tulus lah gue tuh, gue dibantuin temen gue kayak let's have fun gitu. Dan ternyata kayak waduh capek aing, sampai kayak wah antusiasnya kayak glamour, gue seneng banget. Gue seneng banget ya. Eventnya temanya pun menurut gue keren, parah estetically. Acaranya Sal Priadi itu. Itu aesthetically keren banget, dan di situ gue juga mulai realizing bahwa kayak cuy, kayaknya mulai start dari millennials ya, sampai ke Gen Z, terutama Gen Z sih saat ini yang emang ngerasa istilahnya tuh butuh pegangan tarot. Sebenarnya gini guys, bukan berarti karena kayak mungkin kalau baby boomers berpikirannya kayak ya lo harus berpegangan sama agama apa segala macam. Belum tentu mereka nggak berpegangan sama agama, coy. Tapi kayak people need a very instant, sebutlah instan ya, atau enggak kayak ya cukup dekat dan accessible untuk consulting. Ya psikolog, atau kita daftar aja, gue aja kan daftar ke psikolog harus nunggu beberapa hari gitu kan. Setuju. Bener banyak gitu, dan sebenarnya kadang yang dibutuhin sama orang itu adalah mereka pengen curhat. Lebih ke pengen curhat dibandingin pengen dengerin apapun itu gitu. Dan karena saat ini orang kesadaran dirinya itu udah mulai tinggi, kesadaran akan mental health kan, kesadaran akan wellness-nya itu udah tinggi banget gitu. Jadi people need alternatif untuk provide itu. Karena kita juga dicurhatin sama temen, bohwat juga kan ya, stay gitu. Jadi bohwat gitu. Kadang kayak mendingan ke yang profesional untuk kita bisa beneran didengarkan secara atentif gitu. Dan that's why akhirnya tarot reading itu mulai populer di era ini, ketambah adanya sosial media. Sosial media itu extremely membantu banget. Setuju. Gue terpapar tuh yang apa? Bukan berita, apa sih, akun artikel ya artikel itu. Tahun ini profesi tarot reader lagi ini dan lagi mencapai naik. belasan juta per bulan. Iya. Bener nih, Me. Lebih Amin ya Allah, lebih ya. Itu mah ini aja sih, doa gue aja ya, doa gue ya. Tapi emang ini sih kalau gue perhatiin, gila di mana-mana lagi tarot. Iya. Dan gue sih jujur ya, gue berharap tarot reader yang bermunculan tuh juga adalah tarot reader yang emang bener-bener bertanggung jawab atas pekerjaannya sih. Ada ini nggak sih? Ada kayak pelatihan atau apa sih namanya? Course-nya. Ada. Dan gue pernah menemukan, gue belum pernah coba sih jujur ya, karena ya kebetulan udah langsung jadi profesi ini saya. Lately gitu, beberapa tahun terakhir gue ngelihat ada komunitas ataupun ya sekolah gitu yang memang specifically gurunya ini psikolog. Jadi dia mengajarkan tarot reading yang benar-benar specifically bukan yang genre meramal. Gue nggak underestimate teman-teman yang bisa ngeramal ya guys ya. Gue nggak membenci siapa-siapa, gue nggak mau merendahkan siapa-siapa. If you believe you have that ability, do it responsibly. Tapi kalau aku karena memang nggak bisa, aku nggak mau bohong gitu. Gue bukan peramal, jadi gue lebih tertarik dengan genre yang itu gitu. Dan gue nemu ada sekolah yang bisa itu, dan menurut gue itu salah satu sekolah tarot yang kayak mantep tuh gitu. Dan jujur ya guys ya, aku lagi planning untuk bikin sekolah itu. 3 tahun lagi. Bikin sekolah? Iya. Gue bikin Hogwarts. Nice. Gue bikin Hogwarts, insya Allah 3 tahun lagi. Bisa jadi kucing lo ya? Not gonna go ya. Keren. Catwoman. Semoga lancar ya. ya. Rencananya gitu, karena gue udah 10 tahun ya kerja. Jadi gue mikir kalau ilmunya nggak di delegate ke orang lain, nanti siapa gitu yang akan ngebantuin orang-orang yang butuh pertolongan itu gitu. What do you say to people yang masih skeptis sama tarot reading? Keep being skeptical.
Oh itu ya pesannya ya. Maaf Oke, nih, oke, Silakan. karena gini ya. Menurut gue, kalau lo nggak nyaman, nggak usah dipaksa. Ya. Oke. Gue tidak pernah memaksakan orang untuk taruh trading sama gue. Even kalau gue ada di satu event ya Gir, ada beberapa orang yang mau taruh, yang datang duduk bareng gitu untuk taruh trading. Kalau gue lagi di Easy itu terutama tempat bar gue regular di taruh Easy trading. Social Bar. Easy Social Club ya. Ya. Oh, Social Club, sorry. Jadi ada banyak yang kadang datang duduk bareng, tapi yang reading cuma satu orang gitu. Gue tidak pernah pressure yang lain untuk kamu mau udah reading aja tuh gue nggak pernah. Gue selalu kayak paling mungkin ya menawarkan kayak kakak mau dibacain juga gitu misalnya. Enggak deh gitu, it's okay kan, no pressure. Karena menurut gue juga sayang untuk menggunakan energi gue kepada orang yang setengah hati untuk menggunakan energi. Capek tahu taruh trading itu kagak enteng, makanya ada harganya sayang. Iya. Jadi kalau orang yang masih skeptical, menurut gue ya keep being skeptical. Kalau emang lo masih penasaran atas knowledge-nya gitu ya tentang taruh trading kayak gimana, learn first. Oke. Baru datang ke gue. Kalau lo masih nggak percaya juga, it's okay. It's okay, no pressure, your choice darling. Nah kalau taruh trader nih ada paguyubannya nggak sih? Maksudnya kayak apa sih tempat apa ya namanya ya? Community-nya. Iya gitu. Ada kok. Oh, ada. Ada yang gede banget ya gitu. Gue tidak terlibat di sini, tapi I'm going to shout out to you guys anyway. Ada namanya Light Givers. Itu salah satu yang paling luas juga gitu. Ada lagi yang sekolah yang Bapak psikolog itu, maaf aku lupa banget namanya siapa. Tarot Psychology or something ya, aku lupa ya pokoknya nama tarotnya apa, community-nya apa, itu juga ada. Gue pun dulu sempat punya, tapi ternyata gue memang genrenya adalah solitary witch. Jadi gue memang lebih nyaman dengan small circle. Tapi jujur ini karena gue pribadi menyadari bahwa gue itu memang tipe berkumpulnya, komunalnya itu nggak dengan cara yang birds of the same feather flock together. Gue tuh lebih sistemnya kayak sirkus. Jadi gue punya teman yang wah pekerjaan berbeda, background apa segala macam. Jadi teman-teman gue tuh ajaib gitu. Gue lebih nyaman begitu dibandingin harus sama orang yang pekerjaannya sama gitu. Berarti memang Ada banget community-nya. berarti tarot trading itu ada ilmunya dan bukan dukun. Bukan dukun, Ya. Dukun mah dukun aja. Gue mau bantu jelasin ya. Jadi kayak kalau dukun mah dukun aja ya istilahnya gitu. Dia mau pakai tarot mau enggak, dia punya ability-nya gitu. Kadang ada yang menggunakan instrumen itu sebagai caranya dia, which is back again, tarot itu instrumen doang. There's nothing magical sebenarnya tentang kartunya. Yang magical menurut gue adalah the trust between both of them ini, itu momen itu yang magical. Energi kalian berdua. Yes, betul. Karena kalau ame dukun di sini tidak gerimis. Ember dong, gue biarin aja tuh ada kayak face mist begini. Gue jadi star, gue tinggal gitu kayak. Makin down to earth ini kan. Iya makanya gue menikmati aja dari tadi kayak disemprot-semprot, cantik gue gitu. Nah, sebenarnya arti kata dukun itu sendiri kalau menurut KBBI itu cantik banget loh artinya loh. Healer, artinya healer, Shaman ya? Shaman, healer gitu. Jadi kayak sebenarnya nggak negatif juga. Jadi makanya gue kayak, aduh I don't have energy untuk menegasikan siapapun sih. Gak punya gue. Nah, sekarang kita ke ini yang tadi tuh, apa? Gue mau nanya ini Mbak. Oke. Jadi gue tadi malam baca artikel. Katanya Ame yang bikin dia dilirik sama salah satu produser yang oke banget di Indonesia itu adalah karena Heels. Nah, Ember. iya, coba Emberan. nih, kita kesini nih sekarang maksud gue nih. Ada apa dengan Heels itu? Jadi ya alhamdulillahnya gue tahun kemarin itu gue lulus casting buat sebuah film yang didirect oleh Bang Joko Anwar. Alhamdulillah ya Allah. Gila, Alhamdulillah ya Allah. Lihat ya, Magistus Miftah cast untuk Ghost in Shell, anjay kata gue. Anjay, si Ane tiba-tiba main film Joko Anwar. Gue juga kaget, jujur gue kaget banget. Gila, keren banget lu, Me. Terus gila, coba ceritain. Oke, gue ceritain nih ya.
Jadi gue bukan aktor ya, generally kan gue memang, maksudnya gue nggak punya background acting as in professional actor gitu. Gue pernah ikut teater bareng Cai juga gitu kan. Pagupon gitu, dan itu gue nggak pernah belajar sebagai aktornya gitu. Gue cuma terlibat di situ sebagai koreografer. Weh, asik banget deh, makin heboh. Dia menikmati juga kali ya pembicaraan. Pengen banget nih mendukung ke Joko Anwaran ini ya. Nah, anyway, sorry lanjut lagi. Jadi gue bukan professionally actor, tapi gue memang sering terlibat di teater. 3 kali lah gue ikut production teater. Selama ini gue selalu ada di koreografi dan wardrobe gitu. Tapi kayaknya gue tuh juga mungkin karena sering terlihat, sering ngeliatin teman-teman belajar acting ya, mungkin ada yang keserap juga gitu, sedikit gitu dari mereka. Nah, waktu itu ada castingnya itu mencari talent cowok usia 35-an dan berbadan, tulisannya sih heavy set ataupun muscular. Ya gue kagak muscular banget juga dan gak gede juga gitu, tapi lo gede lah. Insya Allah ya. Nah terus dia bisa menari tarian apa aja. Jadi gue kayak pas lagi, jujur ya, pada saat gue ngelihat dikirimin sama sahabat gue. Itu dikirim, bukan lu melihat? Enggak, gue dikirimin. Gue dikirimin screenshot dari Twitter, dikirimin lewat DM Instagram sama temen gue. Terus pas gue ngeliat langsung kayak, gue. Bukannya gue sombong guys, tapi just my intuition ngerasa kayak gue. Inilah aku. Kenapa gue bisa bilang kayak begitu? Ceritanya di sini. Jadi sekitar 6 bulan sebelumnya, gue tuh sering banget nongkrong sama teman gue di tempat pecel lele, pecel ayam. Gue sering banget bercanda sama temen gue bahwa kayak, temen gue ngomong gini, gue tungguin Kak lo main filmnya Joko Anwar. Gue bilang gitu. Ada sekitar 3-4 kali kita bercanda kayak gitu. Terus habis itu gue pulang umroh, terus tiba-tiba kayak, oh my god, it's time gitu. Kayak kok nyampe ya gitu. Dan kalau dibilang ya, apakah itu doa gue? Ya itu termasuk doa gue waktu itu. Tapi specifically beneran cuma filmnya Bang Joko waktu itu. Kayak, nih gue nggak menutup kemungkinan buat yang lain ya teman-teman ya. Ayo yang lain juga boleh. Boleh. Tapi jujur ini kejujurannya seutuhnya ya karena gue memang melihat waktu itu kayak gue feel vibing aja gitu kayaknya. Kayak dari film-filmnya, dari aktor-aktornya gitu. Gue ngerasa kayak sekali gitu. Terus casting, castingnya datang atau online, ngirim video, iya. Gue kirimin video, terus itu udah di hari terakhir banget castingnya ditutup. Lu beneran kayak di ini ya? Kayak film ya. Aku nggak ikut casting, aku nemenin temen. Dapat gitu. Nah kalau gue beneran di hari terakhir subuh gue kirimin video. Dan memang yang gue kirimin videonya itu adalah video gue pakai high heels gitu, beberapa. Dance, dan gue, jadi lucunya gue juga cerita gitu di situ bahwa gue ngajar gitu, gue ngajar tari gitu di gym gue gitu. Dan ya gue bisa nari apa aja gue ceritain gitu. Terus gue kirimin videonya, terus immediately sorenya jam 5 sore pada saat gue lagi taruh reading klien gue, tau-tau ada balasan email, jerit dong saya. Dan kliennya yang gue bacain itu adalah orang yang pertama kali ngomong sama gue, lo main filmnya Joko Anwar. Serius? Exactly. Wow. Shout out to Alsya. Dia juga sahabat gue. Jadi dia lagi taruh reading bener-bener yang personal banget sama gue. Dia adalah orang yang pertama kali ngomong soal itu, dan dia adalah orang yang pertama kali dengar berita itu. Benar-benar magis. Alright. Asli, Masya Allah. Jadi pas itu berita itu lo dapat lagi sama dia tuh berdua. Beneran lagi buka di depan kartu tarot gue. Baca emailnya tuh kayak, gimana nih? Taruh lanjutin dulu readingnya gitu. Gue lanjutin readingnya, baru abis itu yang pertama kali gue lakuin adalah gue bales, abis itu gue sholat maghrib. gue harus laporan sama Tuhan. Kayak ini di sini gue ngapain ini gitu. Kayak akhirnya begitu. Abis itu prosesnya adalah? Ya, abis itu prosesnya adalah gue harusnya datang ketemu casting
offline. Offline. Tapi waktu itu gue lagi ada pelatihan yoga dan kelasnya tentang maternity, soal yoga hamil. Nggak mau ngelewatin itu ya kan, sebagai ibu hamil. Nggak, maksudnya gue lagi yoga hamil. Gue nggak mau melewatkan itu jujur, karena menurut gue kayak gue tuh ngambil training yoga itu sebenarnya tuh buat itu, buat yoga hamil. Gue nggak tahu kenapa ya, mungkin jiwa gue keibuan ya. Jadi gue kayak gue mau gitu kelas itu, jadi kayak dan keburu janji, terus gue kayak, Kak, maaf aku beneran gak bisa nih training ini gitu. Akhirnya gue kirimin video lainnya yang udah sambil ada actingnya gitu. Dan begitu gue baca, Sudah baca skripnya? Oke. Oh, ada dialognya, katanya jadi penari doang. Gue langsung kayak dan itu sebelum gue baca skrip ada dialognya itu, pada saat gue sholat maghrib itu, gue tuh denger aja di hati gue, dapat peran lo. Really? Gue tuh sampai di dalam sholat gue tuh kayak, really? Serius lo, gue dapat peran? Kayak sambil pakai kaos kaki kan udahannya kayak, bisa apa gue, ya Allah, bisa apa gitu. Begitu naik, ada tuh skripnya, langsung kayak, lo gak main-main nih Tuhan sama gue nih, lo gak main-main nih, takut gue kayak, kan, bener kan, kejadian lagi gitu. Kayak dibaca, ya resapi sendiri ya, besokannya upload video dengan acting itu yang jujur seadanya banget, gue bisanya begitu gitu. Dan literally di hari yang sama itu juga diputuskan bahwa kayak oke, lulus, tanda tangan kontrak On the same day? On the same day gue kayak oke gitu, terus kayak oke, ini apa segala macam, udah tanda tangan kontrak. Deh pas gue buka pintu keluar kamar, gue ngomong ponakan gue main film. Gue kayak ponakan gue langsung hebring gitu. Itu boleh dikasih tau nggak lu jadi siapa, nama ininya? Oh ya, karakternya. kayak gue mungkin bisa spillnya nggak bisa terlalu banyak Okay, ya. okay. Takutnya kan ada nasional. Oke. Ya tapi yang jelas emang Kayak gimana dia karakternya tuh? namanya Novilham. Namanya Novilham gitu. Yang jelas dia adalah salah satu narapidarling. Gue senang menyebutnya narapidana, tapi gue menyebut untuk diri karakter itu gue menyebutnya narapidarling. Ini untuk gue aja ya, di film nggak ada. Gue menyebutnya narapidarling. Jadi ya dia salah satu narapidana di situ, tapi ya dia nari gitu di situ. Ya kayak udah kelihatan ya dari teasernya kemarin ya sedikit banget itu juga bahwa dia lagi ngajarin nari kan gitu. Dan itu yang bikin gue kayak shock, takjub shock ya, karena kok bisa pas ya kayak requestnya. Gue di video casting itu gue cerita bahwa kayak saya ngajar nari di tempat gym ini, saya nari ngajar sexy dance, saya punya background modern dance, hip hop dan contemporary. Gitu. Terus kok disuruh ngajar gitu di perannya. Gue sampai kayak, itu kan sehari-hari ya sayang. Kayak ibarat kata alhamdulillah banget dipermudah gitu. Jadi gitu. Jadi di film itu lo jadi pelatih dance di lapas. Ya. That's you. Makanya nonton deh. Belum ada kayak begitu. Gue lihat-lihat sih di film-film dulu belum ada tuh. Iya, karena itu unik banget. Tapi cerita filmnya itu tentang apa sih? Kalau boleh di-share. Ya intinya ya secara general ada satu kejadian yang extremely mystical, supernatural di dalam penjara ini. Gitu. Dan there are terrors happen di dalam situ. Yang jelas sih gini ya, ini gue pribadi ya, kalau pas gue baca skripnya dan pas gue reading bareng-bareng dengan aktor-aktor yang kayak gue sampai kayak agak mimpi saya. Teater daun tuh. Teater daun, sekarang kita teater naik daun. Jadi ya pakai pas lagi reading itu gue baca keseluruhan dan barengan sama aktor lain ya sambil baca aja gitu. Mereka bacanya aja udah fabulous banget sih, luar biasa. Itu gue kayak gini, gue nggak main ini pun ini film bisa jadi favorit gue. Karena ya ceritanya itu menurut gue agak kegua-guaan gitu. Agak kegua-guaan. Jadi aspek yang agak dibahas itu sesuatu hal yang kayak the fuck, gue ngerti banget ini. Kayak gue tahu banget kayak you talk about this particular angle gitu ya. Ada satu
sebut lagi nih ya cara untuk kayak clue-nya gitu, clue untuk lo mengetahui jalan cerita itu gitu, ataupun menemukan jawabannya gitu ya dari si misteri itu melalui satu aspek gitu. Dan si aspek ini kayak, are you sure? Gue ngerti banget itu. I mean like kayak gue familiar banget dengan itu gitu. Dan pas jadi gue baca sampai akhir kayak love, confirm, gue suka, gue suka. Siapa aja saling menemukan ya? Iya, gitu. Kayak kalau dibilang ini tuh jodoh, I believe so. Jodoh banget. Siapa aja sih yang main di situ? Nama-nama besar ya, Mek? Waduh, kan pas lagi diceritain, kamu udah tahu belum? Kata abang ya, kamu udah tahu belum teman-teman mainnya siapa? Belum bang, sama sekali. Oh iya, nanti akan ada Abimana, ada Tora Sudiro, ada Aming, ada Lukman Sardi, ada Bron Palarai, ada Andy Arfian, ada Rio Dewanto. Gue siapa? Kayak ya Allah, gue cuma bencong dari kukusan. Jadi bener-bener from hood to Hollywood. Gue kayak pucat gue langsung kayak kukusan pride gitu. Maaf kejejot. Kaget banget kayak oh ya gitu. Dan gue baru tahu banget bahwa ada film Indonesia yang literally semua aktornya itu cowok semua. Karena semua gak ada satu pun ceweknya cuy. Karena Del itu adalah napi. Itu lapas cowok, nggak ada ya, lapas khusus cowok mah nggak ada ya? Ada dong. Ada juga ya? Berarti kan lapas dipisah. Mohon maaf, saya belajar lagi. Dipisah, Mbak. Iya, cowok karena ini di lapas ya. Jadi nggak, maksudnya gue pikir satu ini, tapi ya cewek-cewek, cowok-cowok gitu, di satu kawasan gitu. Nggak tahu ya, pokoknya kalau yang dicerita ini semuanya cowok gitu. Jadi benar-benar semua pemerannya cowok. Tapi kalau di lapas tahu kan beda wing kan? Iya. Gitu maksud gue. Tapi ini sama sekali nggak ada karakter kalau cewek. yang dicerita ini nggak ada karakter cewek sama sekali gitu. Terus when can we expect the movie? Tahun ini yang jelas. Tahun ini yang jelas. Awal, tengah, akhir? Aku belum bisa spill. Tapi yang jelas, it's sooner than you thought. Sebentar lagi ya. Iya, pokoknya sebentar lagi aja. Kayak menurut gue timingnya is very divine. The timing is very divine. Lu cari sendiri tuh maknanya apaan. Alright. Oke, saya cari. Langsung. Langsung chat GBT kalau kata nyokap gue. Ini berarti ini ya, bener-bener bisa dibilang your dream came true. Honestly yes. Dan Alhamdulillah ya. Kalau misalnya lo bisa bilang ke yourself like 10 years or 15 years dengan pencapaian lo di tahun ini dan tahun lalu, what would you say to my old self? Your old self. Mewek nggak ya? Mewek. Nangis gak ya? Kayak aku tuh acting langsung kayak aku tuh kayak lebih sambil diiringi gitar. Waduh. Begini aja ya. Apa ya yang akan gue ceritain ya? Mungkin very simple. Kata-katanya adalah don't worry. Oke. Itu. Don't worry, Beb. You'll get there. Don't worry. Intinya berarti try your best, selalu kalau misalkan lo bukan berandai, kalau selalu manifesting. Jadi manifesting itu real ya? Real. In my case, it's very real. Nyata banget itu mah ya. Nyata banget dan menurut gue yang juga perlu dikenalin sama teman-teman adalah manifesting itu harus dengan energi lo high vibration, which is gratitude dan juga lo happy. Karena pada saat gue manifesting soal film ini ya sama teman-teman gue di tempat pecel ayam itu kita lagi bercanda. Kita lagi ketawa-tawa gitu, dan gue ketawa kayak kita kan bakal kayak gini ya gitu. Dan alhamdulillahnya dari sekian banyak wishes or manifestation yang gue lakuin, yang sering banget kejadian itu yang pada saat gue menceritakannya ataupun spill it out-nya itu spitnya itu dengan cara yang emang gue lagi having fun. So have fun, bitches. Jadi state of mind lo juga harus selalu positif. Exactly.
kitanya nggak harus selalu positif ya, manusia kan, kadang ada naik turun. Tapi kalaupun kita lagi doa tuh baiknya emang, maksudnya manifesting tuh rasanya memang beneran kayak it already happen. Kalaupun nggak belum bisa manifested banget, ya udahlah percaya lah. Kayak dari 50% hal yang mungkin kejadian, 50% nggak enak, 50% enak gitu. Ya why we focus on yang nggak enak ya, kayak dua-duanya sama-sama bisa kejadian. Agree. Tapi main film tuh memang ada di bucket list lu, apalah itulah. Bukan main film yang ada di bucket list gue. Jujur ya guys, jujur ya. Yang ada di bucket list gue itu adalah gue main filmnya Bang Joko Anwar. Specifically. Wah gila. Specifically Bang Joko Anwar. Gue gak mau menutup kemungkinan gue mau main sama director lain. Of course gue mau, karena I wanna learn more and I wanna play more, ya kan. Gue mau bermain, literally bermain gitu. Tapi ya kalau ditanya waktu itu, gue specifically ke filmnya Bang Jokan gitu. Gila, beneran tuh di checklist tuh. Ya, sampai mau main film Joko Anwar, kejadian gila. So, what's next for Ame? What's next for me? Gue lebih pengen menjadi orang yang lebih trustful sama diri gue, sama hidup gue. Gue pengen lebih percaya bahwa hidup gue itu lembut. Kayak universe itu soft sama gue, tidak harsh seperti apa yang dulu gue pikir. Universe itu jehong gitu sama gue, kayak gue cuma pengen lebih trustful sama itu aja. Dan kayak gue pengen, jujur ya, gue tuh lebih pengen banget setiap hari itu gue cherish the day like emang itu buat gue gitu, dedicated for me. My day is for me. Bukannya gue egois, tapi kayak gak perlu worry gitu, karena takut adalah sesuatu hal yang gue paling gak suka sih. Perasaan takut besok gak ada duit, takut besok kalau ntar ini gimana, what if I fall. I just wanna think that what if I fly. Tapi sebelum lu punya mindset kayak gini, sebelumnya lu yang tadi kan? Bukan main, bukan cuma sekedar what if I fall, what if I buried. Ibaratnya, dulu mah kacau banget. Ada temen gue juga yang bilang ya, bahwa kayak dia bilang pada saat gue melihat ada orang yang punya mimpi yang terjadi kenyataan, dia berpikir gini, what kind of deep pond, kolam sedalam apa, deep ocean apa yang harus lo lewatin untuk lo bisa sampai achieving that dream gitu. Terus waktu itu pas gue baca itu, gue ngerasa kayak, aduh iya lagi gitu ya, saat ada orang yang bilang ke gue kayak, Kak, kok lu bisa positif banget sih? Kayak lu nggak tahu dulunya gue senegatif apa, ya Allah. Oke. Ini sepertinya waktu sudah 1 jam, betul ya? Oh, lama banget. Betul. Tuhan. Tidak terasa tapi ya? Tidak terasa. Tapi nanti akan ada ini udah kelar nih kita, tapi akan ada ginian nih. Oh iya, boleh dong. Kita ngobrol-ngobrolnya udah kelar sama Ame, gila seru banget. Thank you for Gila having me. Perjalanan hidupnya Ame. Seorang Ame. Iya, gue aja sampai, ya apalagi Ame lah, pasti bahagia ya. Gue aja yang pas mengetahui itu kayak, wah langsung tuh WhatsApp tidak siapa-siapa. Shock semua. Shock Gue ya. Jadi gitu, buat teman-teman kalau misalkan ada yang mau dibacakan sama Ame via tarot reading, bisa ke www.magistusmiftah.com. Kalau misalnya mau datang ke, bisa juga kan? Udah datang ke Easy Social Club hari Selasa jam 9 sampai jam 11. Oke, Instagram @magistus_tarot. Alright. Bisa juga private kan? Yes. Bisa Dipanggil private dong. aja. Coba panggilan dia. Pokoknya book aja via website guys. Book via website. Ya, siap. Oke, kalau gitu. Oke, terima kasih ya Ame. Thank you so much. Thank you for having me. Terima It's kasih lovely semua. to see you Thank all. you. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan seperti biasa di like dan di subscribe kalau misalkan sudah tayang nanti. Bye bye. Dadah. Bye, stay Bye. magical. Mwah.